Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bu Afi selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 kelas F dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok C akan mempresentasikan materi bab 4 tentang teknik dan prosedur konsolidasi. Sebelum memasuki sesi penyampaian materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok C. Saya sendiri, yaitu Salma Afro dengan NPM Mahir 266. Assalamualaikum. Selanjutnya, anggota kelompok C yang lain, yang pertama yaitu Sarifa Aini dengan NPM Mahir 056. Yang kedua yaitu Fadila Miftahul dengan NPM Mahir 080. Yang ketiga yaitu Ega Adelia dengan NPM Mahir 081. Yang keempat yaitu Muhammad Sofiullah dengan NPM Mahir 164. Yang kelima yaitu Muhammad Khairul Ammar dengan NPM Mahir 199. Yang keenam yaitu Sevilla Indi Bilbinar dengan NPM Mahir 282. Yang ketujuh yaitu Cindy Damayanti dengan NPM Mahir 261. Dan yang kedelapan yaitu Auni Beatricia Selomita Sofi dengan NPM Mahir 252. Baik, selanjutnya adalah sesi penyampaian materi yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Kepada rekan-rekan saya yang bertugas, saya persilakan untuk menyampaikan materinya pada siang hari ini. Nah, materi pertama adalah metode ekuitas pada tahun akuisisi. Langsung ke contohnya adalah Pop Corporation membayar sebesar 176.000 untuk 80% saham yang beredar di Son Corporation pada tanggal 1 Januari 2016. Ketika ekuitas pemegang saham Son Corporation terdiri dari 120.000 dolar modal saham dan 60.000 dolar laba ditahan. Hal ini berarti total nilai wajar Son sebesar 220.000 didapatkan dari 176.000 dikali 80% yang diakuisisi oleh POP. Nah, penetapan kelebihan nilai wajar sebesar 540.000 pada sebelumnya tidak tercatat dengan masa manfaat 10 tahun. Pendapatan bersih dan dividen Son adalah dividen bersih pada tahun 2016 sebesar 50.000 dolar dan dividen sebesar 30.000 dolar. Pada tahun 2016, pendapatan bersih sebesar 60.000 dolar dan dividen sebesar 30.000 dolar. Laporan keuangan POP dan Son Corporation tahun 2016 disajikan pada 3 kolom pertama pada gambar di samping. Pendapatan POP sebesar 36.800 dari Son pada tahun 2016 terdiri dari 80% pendapatan Son. Nah, bisa dilihat dari kertas kerja pada kolom ketiga yaitu pendapatan bersih sebesar 3,6 ribu dolar. Nah, selanjutnya adalah 50.000 dolar laba bersih tahun 2016 dikurangi 50.200 didapatkan dari 540.000 dibagi 10 tahun kali 80%. Amortisasi paten. Investasinya sebesar 188.800 dolar di akun Son pada tanggal 31 Desember 2016. Terdiri dari biaya investasi sebesar 176.000 ditambah pendapatan 36.800 dan dikurangi Son sebesar 24.000, dividen yang diterima dan BEN selama tahun 2016. Selama konsolidasi dan penyesuaian berbagai akun pada kertas kerja, memastikan laporan keuangan konsolidasi akurat. Ayat jurnal penyesuaian dan eliminasi di kertas kerja tidak mempengaruhi akun buku besar Indo dan anak perusahaan secara langsung. Materi selanjutnya adalah entry kertas kerja. Karena Pop Corporation menetapkan metode ekuitas dan benar, maka laba bersihnya sebesar 136.800 dolar.
Sama dengan pembagian pengendalian atas laba bersih konsolidasi, saldo laba ditahan awal dan akhir masing-masing sama dengan jumlah saldo laba ditahan konsolidasi sebesar $10.000 dan $586.800. Nah, entry pertama yaitu menghilangkan pendapatan investasi karena laporan laba rugi konsolidasi menunjukkan rincian pendapatan dan beban, bukan konsolidasi satu baris yang tercermin pada akun pendapatan SON. Jadi jurnalnya adalah penghasilan dari anak sebesar 36.800 pada dividen sebesar 24.000 dan investasi pada anak 12.800. Nah, entry kedua adalah menggabungkan kepentingan non-pengendali atas laba bersih anak perusahaan dan bagian dividen kepentingan non-pengendalian yang diumumkan oleh anak perusahaan secara langsung ke dalam kertas kerja konsolidasi. Pendekatan ini menjelaskan seluruh komponen kepentingan non-pengendali mulai kertas kerja konsolidasi. Jurnalnya adalah bagian kepentingan non-pengendalian sebesar 9.200 pada dividen 6.000 dan kepentingan non-pengendali sebesar 3.200. Nah, entry ketiga adalah untuk mengeliminasi investasi dan ekuitas timbal balik, serta memasukkan paten yang belum diamortisasi sejak awal tahun. Pada awal periode, kepentingan non-pengendali dicatat pada nilai wajar sebagai item terpisah. Entry ini juga mencatat amortisasi paten di tahun berjalan sebagai beban entitas konsolidasi dan mengurangi saldo paten yang belum diamortisasi sepanjang periode, menunjukkan perubahan dari 40.000 pada 1 Januari 2016 menjadi 38.000 pada 31 Desember 2016. Untuk jurnalnya adalah laba ditahan anak $60.000, stok modal anak sebesar $120.000, paten $40.000. Pada investasi pada anak $176.000 dan kepentingan non pengendali sebesar $44.000. Untuk entry keempat adalah untuk menyesuaikan biaya konsolidasi meskipun POP mengamortisasi paten pada buku terpisah berdasarkan metode ekuitas pada mencerminkan amortisasi dan akun tersebut dieliminasi untuk tujuan konsolidasi. Guna memisahkan komponen pendapatan dan beban dalam pelaporan pendapatan konsolidasi. Untuk jurnalnya adalah beban pada paten sebesar $40.000. Materi selanjutnya adalah urutan entry kertas kerja. Urutan penyesuaian dan eliminasi kertas kerja meluas menjadi sebagai berikut. Yang pertama adalah penyesuaian atas kesalahan dan kelalaian pada entitas induk dan anak perusahaan yang terpisah. Yang kedua adalah penyesuaian untuk menghilangkan keuntungan dan kerugian antar perusahaan. Yang ketiga adalah menyesuaikan untuk menghilangkan pendapatan serta dividen dari anak perusahaan dan menyesuaikan jumlah investasi di anak perusahaan ke saldo awal periode. Yang keempat adalah menyesuaikan untuk mencatat kepentingan non-pengendali atas laba anak perusahaan dan dividen. Yang kelima adalah menghilangkan investasi timbal balik pada saldo ekuitas anak perusahaan. Yang keenam adalah mencatat dan mengamortisasi perbedaan nilai wajar. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah menghilangkan saldo timbal balik lainnya, yaitu piutang dan hutang antar perusahaan, pendapatan, serta biaya dan sebagainya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode ekuitas pada tahun setelah akuisisi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara perhitungan metode ekuitas pada tahun setelah akuisisi. Di sini saya mempunyai contoh soal yaitu Pop Corporation mempertahankan 80% kepemilikannya di Sun sepanjang tahun 2017 dengan mencatat pendapatan dari Sun sebesar $44.800 untuk tahun tersebut, di mana 80% dari laba bersih Sun sebesar $60.000 dikurangi $4.000 amortisasi paten. Nah, pada tanggal 31 Desember 2017, investasi POP di akun Sun memiliki saldo $209.600. Nah, ini ditentukan sebagai berikut, yaitu dari biaya investasi pada tanggal 1 Januari 2016 sebesar $176.000, kemudian ditambah dengan pendapatan dari Sun pada tahun 2016 sebesar $36.800, kemudian dikurangi dengan dividen dari Sun pada tahun 2016 sebesar $24.000.
Kemudian didapatkan hasil investasi pada Sun pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar 188.800. Kemudian ditambahkan dengan pendapatan dari Sun pada tahun 2017 sebesar 44.800. Kemudian dikurangi dengan dividen dari Sun pada tahun 2017 sebesar 24.000. Kemudian dijumlahkan dan dikurangi sesuai yang tadi, sehingga terdapat investasi pada Sun pada tanggal 31 Desember 2017 senilai $209.600. Nah, satu-satunya transaksi antar perusahaan antara POP dan Sun selama tahun 2017 adalah pinjaman tanpa bunga senilai $20.000 kepada Sun selama kuartal ketiga tahun ini. Nah, di sini terdapat suatu informasi ya, yaitu tentang pendapatan bersih Sun pada tahun 2016 dan 2017. Pendapatan bersih pada tahun 2016 yaitu senilai $50.000, kemudian pada tahun 2017 senilai $60.000. Sedangkan dividen pada tahun 2016 senilai $30.000, pada tanggal 2017 sebesar $30.000. Nah, untuk itu bagaimana cara kita membuat jurnalnya? Nah, seperti yang teman saya jelaskan sebelumnya, yaitu ada 7 hal yang perlu kita buat dalam penjurnalannya. Yaitu jurnal yang pertama yaitu tentang menyesuaikan kesalahan dan kealpaan. Sesuai dari soal yang tadi, bahwa tidak dijelaskan dengan adanya kesalahan dan kealpaan, sehingga untuk jurnalnya tidak ada. Untuk selanjutnya yaitu tentang kita harus mengeliminasi keuntungan dan kerugian antar perusahaan. Untuk soalnya tadi pun juga tidak dijelaskan ya tentang kalau adanya keuntungan atau kerugian antar perusahaan, sehingga jurnalnya pun juga tidak ada. Nah, kemudian di sini ada dapat perhitungan untuk menghitung jurnal-jurnal berikutnya, yaitu di sini ada perhitungan tentang pendapatan bersih dari Sun sebesar $60.000. Kemudian dikurangi dengan amortisasi sebesar $4. Kemudian dari ini tadi pendapatan bersih Sun senilai $60.000 dikurangi $4.000, mendapatkan penyesuaian pendapatan senilai $56.000. Kemudian dividen sesuai di soal tadi yaitu sebesar $30.000. Kemudian hal ini akan kita implementasikan kepada pendapatan dan dividen pada saham POP dan saham NCI. Nah, di sini diketahui bahwa saham POP ini memiliki 80% ya, dan sisanya yaitu saham NCI. Sehingga dari penyusuan pendapatan tadi yang senilai $56, kita implementasikan ke saham POP sebesar 80%, sehingga mendapatkan hasil $44.8. Untuk saham NCI ini 56 dikali 20% senilai $11.2. Kemudian untuk dividen juga sama, karena POP memiliki saham senilai 80%, maka dividen ini $30 dividen ini kita ambil 80%-nya untuk saham POP-nya yaitu senilai $24.0. Untuk saham NCI-nya yang 20% kita kalikan saja 30 dikali 20% sehingga senilai $6. Nah, selanjutnya yaitu perhitungan tadi kita implementasikan ya ke jurnal-jurnal berikutnya. Baik, untuk jurnal selanjutnya yaitu tentang mengeliminasi pendapatan dan dividen dari Sun atau subsidiary dan mengembalikan akun investasi ke saldo awal periode. Nah, untuk jurnalnya bagaimana? Dan yaitu kita mendebit pendapatan dari Sun sebesar $44.800 seperti yang kita hitung di sebelumnya ya, di tabel di atas. Kemudian kita kreditkan dividen sebesar $24.000. Kemudian kita kreditkan juga investasi pada Sun senilai $20.800. Kemudian kita akan menjurnal tentang mencatat kepentingan non-pengendali dalam earnings and dividends pada entitas anak. Untuk jurnalnya bagaimana? Jurnalnya yaitu non-controlling interest atau NCI share senilai $11.200. Kemudian 11.200 ini dapat dari mana? Ya, kita dapat dari perhitungan yang tabel kita hitung sebelumnya. Kemudian dividen yaitu senilai $6.000. Kemudian kita debitkan itu ya dividennya.
Kemudian kita kreditkan non-controlling interest sebesar 5.200. Baik, untuk jurnal selanjutnya yaitu kita akan membuat jurnal tentang mengeliminasi saldo akun resiprokal, investasi, dan ekuitas entitas pada anak. Nah, untuk jurnalnya yaitu kita mendebit laba ditahan SAN sebesar $80.000, kemudian kita debit juga modal saham SAN sebesar $120.000, kita debitkan juga paten senilai $36.000, kemudian kita kreditkan investasi pada SAN senilai 188.800, dan juga kita kreditkan juga non-controlling interest sebesar $47.200. Selanjutnya yaitu jurnal tentang mengamortisasi nilai wajar. Nah, untuk itu jurnalnya yaitu kita debit beban senilai $4.000, kemudian kita kreditkan paten senilai $4.000. Untuk jurnal selanjutnya yaitu mengeliminasi saldo resiprokal lainnya. Bagaimana jurnalnya? Jurnalnya yaitu kita debitkan saja utang Wesel Pop senilai $20.000, kemudian kita debitkan kita kreditkan Wesel tagih dari SAN senilai $20.000. Nah, untuk selanjutnya setelah kita menghitung jurnal-jurnalnya tadi yang kita hitung, maka kita tinggal masukkan saja ke dalam kertas kerja konsolidasi perusahaan POP dan anak perusahaan untuk tahun yang berakhir 2017. Nah, di sini terdapat kertas kerja ya konsolidasi di mana POP dan SAN. Dan di sini dan juga ada tabel adjustment and eliminations, kemudian ada consolidated statement. Nah, perhitungan kita pada jurnal-jurnal yang tadi tinggal kita implementasikan, kita masukkan saja ke dalam adjustment and elimination sesuai dengan akunnya. Kemudian kita tambah saja ya. Kalau misal pada suatu akun tersebut saldo normalnya pada di debit, kemudian sedangkan pada adjustment and elimination itu terdapat penambahan pada di debit, karena itu debit saldo normalnya debit dan penambahnya di debit, maka tinggal kita tambahkan saja. Dan sebaliknya, apabila saldo normalnya ada di debit tetapi penambahannya ada di kredit, maka kita harus kurangi debit dan kreditnya. Jadi seperti itu. Kita tinggal jumlahkan saja sih. Untuk yang selanjutnya yaitu tentang menemukan kesalahan. Nah, kebanyakan kesalahan yang dilakukan dalam konsolidasi laporan keuangan itu akan muncul ketika neraca konsolidasi itu tidak seimbang. Dan jika neraca konsolidasi gagal untuk diseimbangkan setelah menghitung ulang totalnya, maka kita harus memeriksa masing-masing ulang totalnya, kita harus memeriksa masing-masing item untuk memastikan bahwa semua item itu telah dimasukkan. Kita memeriksa kesetaraan debit dan kreditnya dalam entry kertas kerja dengan menjumlahkan kolom penyesuaian dan eliminasi. Meskipun penggodaan yang tepat pada setiap entry kertas kerja meminimalkan jenis kesalahan ini, banyak angkutan lebih memilih untuk menjumlahkan kolom penyesuaian dan eliminasi sebagai kerja biasa untuk menghindari kesalahan. Selanjutnya itu tentang kelebihan yang ditujukan pada aset bersih yang dapat diidentifikasi. Di sini saya mempunyai contoh soal yaitu tentang PAM mengakuisisi kepemilikan ekuitasnya di SAN pada tanggal 31 Desember 2016 seharga $360.000 secara tunai. Nah, ketika ekuitas pemegang saham SAN ini terdiri dari $200.000 modal saham dan $50.000 laba ditahan. Harga ini menyiratkan total nilai wajar sebesar $400.000 untuk SAN, di mana $360.000 dan 90%. Pada tanggal SAN menjadi anak perusahaan PAM, aset SAN berikut ini memiliki nilai buku yang berbeda dari nilai wajarnya. Untuk aset yang pertama yaitu inventories dengan fair value senilai $60 dan book value senilai $50, sehingga menghasilkan undervaluation atau overvaluation senilai $10. $10 ini dapat dari fair value dikurangi dengan book value. Kemudian aset yang kedua yaitu land, di mana memiliki fair value senilai $60 dan book value senilai $30, sehingga menghasilkan undervaluation atau overvaluation senilai $30. Kemudian buildings memiliki fair value senilai $180 dan book value senilai $100, sehingga menghasilkan undervaluation atau overvaluation senilai $80.
Kemudian di sini ada equipment, memiliki fair value $70 dan book value senilai $90 sehingga menghasilkan undervaluation atau overvaluation senilai $20. Kemudian kita akan menghitung eksesnya ya, ekses, kemudian non-controlling interest-nya. Bagaimana cara menghitungnya? Yaitu yang pertama cost of 90% of Sun yaitu senilai $360. Dimana kita dapat dari soal ya, tadi telah dijelaskan bahwa cost of 90% dari Sun yaitu senilai $360.000. Kemudian ada implied value of Sun senilai $400. $400 ini didapat dari $360 tadi dibagi dengan 90. Kemudian ada book value senilai $250 didapat dari $200 dari ekuitas pemegang saham Sun, kemudian ditambahkan dengan $50.000. Kemudian tinggal kita hitung kurangi saja, di mana input value of Sun senilai $400, kemudian dikurangi dengan book value senilai $250, sehingga menghasilkan excess senilai $150. Kemudian untuk menghitung NCI atau non-controlling interest, yaitu kita bisa mengalihkan 10% dikali $400 sehingga menghasilkan $40. $400 ini didapat dari mana? Kita dapat dari soal ya, yaitu nilai wajarnya. Kemudian untuk selanjutnya kita akan mencari excess allocation-nya ya. Bagaimana menghitungnya? Yaitu yang pertama kita mempunyai aset inventories dengan undervaluation atau overvaluation dari tabel yang sebelumnya, yaitu senilai $10 dengan excess allocation senilai $10. Kemudian untuk aset land dengan memiliki undervaluation atau overvaluation senilai $30 dengan excess allocation senilai $30. Kemudian untuk buildings dengan undervaluation atau overvaluation senilai $80 dengan excess allocation senilai $80. Kemudian ada equipment dengan undervaluation atau overvaluation senilai minus $20, kemudian dengan excess allocation senilai minus $20. Nah, untuk goodwill ini untuk undervaluation-nya tidak ada, sedangkan excess allocation-nya senilai $50. Nah, goodwill ini excess allocation-nya $50 didapat dari mana? Ini didapat dari perhitungan inventory $10 ditambah land $30 ditambah building $80, kemudian dikurangi dengan equipment $20. Kemudian hasilnya tersebut sehingga senilai $100. Kemudian nanti kita sebagai pengurang dari excess yang kita hitung tabel yang tadi di atasnya, excess di sini kita ketahui $150. Tinggal kita kurangi saja excess $150. Kita kurangi dengan perhitungan yang tadi inventories, land, building, equipment senilai $100 sehingga menghasilkan goodwill senilai $50. Kemudian tinggal kita jumlahkan saja sehingga jumlah excess allocation senilai $150. Baik, materi selanjutnya adalah mengenai konsolidasi pada akuisisi. Konsolidasi merupakan langkah penting setelah proses akuisisi selesai, di mana hal ini melibatkan proses penggabungan aset, operasi, dan keuangan perusahaan yang diakuisisi dengan perusahaan yang mengakuisisi. Nah, bisa dilihat pada slide berikut. Gambar tersebut merupakan kertas kerja neraca konsolidasi untuk PAM Corporation dan anak perusahaannya setelah terjadi kombinasi bisnis pada tanggal 31 Desember 2016. Nah, alokasi kelebihan nilai wajar ini itu berasal dari perhitungan tadi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya mengenai kelebihan yang ditujukan pada aset bersih yang dapat diidentifikasi. Umumnya, untuk menentukan kelebihan nilai wajar ini cukup rumit. Jadi, pada neraca tersebut menggunakan akun kelebihan yang belum diamortisasi di kertas kerja. Jadi, ini belum diamortisasi, tapi sudah memiliki kelebihan yang ditujukan pada aset bersih yang dapat diidentifikasi. Di mana pada entry kertas kerja pertama itu menghilangkan investasi timbal balik di Sun
akun ekuitas pemegang saham Sun dan memasukkan 10% kepentingan pengendali di Sun berdasarkan nilai wajarnya dan mendebit akun kelebihan yang belum diamortisasi sebesar 150.000. Jadi $150.000 ini akan dialokasikan ke kelebihan nilai wajar yang dihitung tadi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya. Di mana entry kertas kerja kedua ini akan menetapkan kelebihan tersebut ke aset bersih dan goodwill yang dapat diidentifikasi. Nah, jumlah yang ditetapkan dalam entry kertas kerja kedua adalah jumlah awal karena PAM dan Sun dikonsolidasikan segera setelah tanggal akuisisi. Oke, materi selanjutnya adalah mengenai konsolidasi setelah akuisisi. Bisa dilihat pada slide berikut, ada soal, di mana soalnya menyatakan bahwa Sun melaporkan laba bersih sebesar $60.000 untuk tahun 2017 dan mengumumkan dividen sebesar $10.000 pada tanggal 1 Juni dan 1 Desember. Jadi total untuk tahun 2017 adalah sebesar $20.000. Sun membayar dividen tanggal 1 Juni pada tanggal 1 Juli. Namun, dividen tanggal 1 Desember masih belum dibayarkan pada tanggal 31 Desember 2017. Nah, selama tahun 2017, Sun menjual barang persediaan yang undervalued. Namun, tanah dan bangunan yang undervalued ini serta peralatan yang overvalued masih digunakan oleh Sun pada bulan Desember tahun 2017. Nah, pada tanggal perolehannya, bangunan mempunyai sisa umur manfaat 20 tahun dan peralatannya 10 tahun. Nah, sedangkan selama tahun 2017 itu, Sun melakukan peminjaman $20.000 dari PAM dengan wesel tanpa bunga. Sun melunasi wesel tersebut pada tanggal 30 Desember. Namun, cek pelunasan kepada PAM sedang dalam perjalanan dan tidak tercermin dalam neraca terpisah PAM pada tanggal 31 Desember 2017. Nah, di sini diminta untuk membuat entry jurnal tahun 2017 untuk mencatat investasinya di Sun. Jadi, kita mencatat perusahaan PAM untuk investasi di Sun. Bisa dilihat pada slide sebelah kanan merupakan perhitungan di mana setelah perhitungan itu dilakukan, diketahui bahwa PAM telah menggunakan konsolidasi satu baris dalam akuntansi atas pendapatannya sebesar 43.200 dari Sun untuk tahun 2017. Namun PAM gagal mengakui deklarasi dividen Sun pada tanggal 1 Desember. Oleh karena itu, PAM telah melebih-lebihkannya investasi di Sun pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar $9.000. Nah, 90%-nya ini dari deklarasi dividen Sun pada tanggal 1 Desember sebesar $10.000. Tadi kan sudah ada kertas kerja sebelum pada akuisisi. Namun nanti saya akan jelaskan kertas kerja pada konsolidasi setelah akuisisi. Baik, bisa lihat pada slide berikut. Gambar tersebut merupakan neraca konsolidasi perusahaan PAM di mana konsolidasinya dengan Sun itu setelah proses akuisisi. Tadi kan sudah ada pada soal bahwa kita diminta untuk membuat entry jurnal untuk setiap transaksi. Yang pertama, entry jurnalnya untuk mengoreksi saldo investasi atas piutang dividen yang tidak tercatat. Jurnalnya yaitu piutang dividen
pada investasi di SAN sebesar $9.000. Yang kedua yaitu untuk memasukkan tanda terima wesel tagih antar perusahaan. Entry jurnalnya kas pada piutang wesel pada SAN sebesar $20.000. Kemudian yang ketiga yaitu pendapatan dari SAN pada dividen pada investasi SAN, di mana entry jurnal ini untuk menghilangkan pendapatan dan dividen SAN dan mengembalikan investasi akun ke saldo awal periode. Yang keempat yaitu untuk memasukkan bagian kepentingan non-pengendali dari pendapatan anak perusahaan dan dividen, di mana entry jurnalnya adalah bagian kepentingan non-pengendali pada dividen dan pada kepentingan non-pengendali. Kemudian yang kelima yaitu untuk menghilangkan jumlah investasi timbal balik dan ekuitas, tetapkan kepentingan non-pengendali awal dan masukkan kelebihan yang belum diamortisasi. Untuk entry jurnalnya yaitu laba ditahan pada SAN, modal saham SAN, kelebihan yang belum diamortisasi pada investasi SAN, dan pada kepentingan non-pengendali. Nah, untuk penetapan kelebihan yang belum diamortisasi ini akan dimasukkan dalam entry kertas kerja E ke aset teridentifikasi dan goodwill pada tanggal 31 Desember 2016 dalam entry F dan mengamortisasinya dalam entry G dan H. Akan lebih mudah untuk menyiapkan jadwal untuk mendukung alokasi dan amortisasi ini dalam menyiapkan entry kertas kerja dan untuk menyediakan dokumentasi untuk konsolidasi selanjutnya. Baik, di sini melanjutkan yang materi tadi ya. Ini yang pertama itu kan ada tabel perhitungan amortisasi untuk membuat entry jurnal berikutnya. Jadi entry jurnal yang ke-6 yaitu harga pokok penjualan tanah gedung goodwill pada peralatan kelebihan yang belum diamortisasi. Nah, jurnal ini itu untuk menetapkan kelebihan yang belum diamortisasi ke aset dan goodwill yang dapat diidentifikasi. Nah, secara prosedural penyesuaian yang mengoreksi kekurangan penyusutan bangunan itu ada 2 pencatatan jurnal. Yang pertama yaitu biaya operasional pada bangunan, di mana entry jurnal ini untuk memasukkan penyusutan saat ini atas kelebihan dibebankan pada bangunan. Dan yang kedua yaitu peralatan pada biaya operasional, di mana jurnal ini untuk menyesuaikan penyusutan saat ini atas kelebihan ditugaskan untuk mengurangi peralatan. Yang terakhir yaitu entry jurnal untuk menghilangkan piutang dan hutang timbal balik. Entry jurnalnya yaitu hutang dividen dan hutang dividen pada piutang dividen sebesar $9.000. Bisa dilihat untuk jumlahnya dan nanti disesuaikan dengan perhitungannya, di mana ini juga terdapat di e-book yang sudah dikirim di Bu Afi. Mungkin teman-teman masih belum paham mengenai konsolidasi pada akuisisi dan konsolidasi setelah akuisisi. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, materi selanjutnya adalah laporan arus kas konsolidasi dengan metode tidak langsung. Apa sih metode tidak langsung itu? Nah, arus kas metode tidak langsung adalah pendekatan yang dimulai dengan menggunakan pendapatan bersih dari laporan laba rugi sebagai titik awal. Dalam metode ini, arus kas bersih dari aktivitas operasional dihitung secara tidak langsung dengan menyesuaikan semua transaksi non-tunai yang terjadi selama periode tertentu. Nah, gambar di samping ini merupakan salah satu contoh laporan arus kas konsolidasi dengan metode tidak langsung. Jadi, untuk
corporation dan anak perusahaan dengan metode tidak langsung. Pernyataan ini didasarkan pada perubahan neraca konsolidasi dan laporan laba rugi konsolidasi tahun 2017. Selanjutnya, bagian kepentingan pengendali atas laba bersih. Konsolidasi adalah peningkatan arus kas dari aktivitas operasi karena bagian kepentingan pengendali meningkatkan aset dan liabilitas konsolidasi dengan cara yang sama seperti bagian kepentingan non-pengendali atas laba bersih konsolidasi. Demikian pula dengan mengurangi dividen kepentingan non-pengendali dalam pelaporan arus kas dari aktivitas pendanaan. Baik, untuk materi selanjutnya di sini ada pendapatan dan dividen dari investi dengan menggunakan metode tidak langsung dan metode langsung. Nah, bisa kita lihat di sini terdapat laporan arus kas dengan menggunakan metode tidak langsung. Jadi, pendapatan dari ekuitas investi merupakan suatu item yang memerlukan perhatian khusus dalam SCF konsolidasi jika menggunakan metode tidak langsung. Pendapatan dari ekuitas investi ini meningkatkan pendapatan tanpa menambah kas karena akun investasi itu sendiri mencerminkan adanya peningkatan tersebut. Sebaliknya, pada dividen yang diterima dari ekuitas investi meningkatkan kas namun tidak mempengaruhi laba karena pada akun investasi tersebut itu mencerminkan penurunan tersebut. Baik, untuk materi selanjutnya itu ada laporan arus kas konsolidasi menggunakan metode langsung. Nah, dapat kita ketahui pada gambar berikut ini merupakan SCF konsolidasi untuk Pop Corporation dan juga anak perusahaannya dengan menggunakan metode langsung. Dengan metode langsung ini, kami mengkonversi beberapa pos pada laporan laba rugi konsolidasi yang melibatkan arus kas dari basis akrual ke basis kas dan juga menjelaskan pos-pos yang tidak melibatkan kas dalam catatan ataupun schedule yang mendukung laporan arus kas. Nah, pada gambar di samping dapat kita ketahui bahwa terdapat arus kas dari aktivitas operasi sendiri itu sebesar $165. Baik, untuk materi selanjutnya masih terkait dengan laporan arus kas konsolidasi menggunakan metode langsung. Nah, berikut ini merupakan laporan untuk diperuntukkan dalam arus kas konsolidasi menggunakan metode langsung. Nah, pada gambar berikut ini itu cukup berbeda dengan gambar 4.6 yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya karena dalam laporan ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan yang terletak pada penyajian arus kas dari aktivitas operasi dan adanya tambahan jadwal ataupun schedule untuk merekonsiliasi bagian pengendali atas laba bersih konsolidan dan juga dengan arus kas bersih dari aktivitas operasi dengan metode langsung. Bahwa yang seperti dijelaskan sebelumnya bahwa dengan metode langsung tersebut itu perusahaan ini itu mengkonversi pos-pos laporan laba rugi konsolidasi yang melibatkan arus kas dari basis akrual ke basis kas. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ialah menyiapkan lembar kerja konsolidasi. Berikut terdapat gambar contoh dari lembar kerja konsolidasi POP dan anak perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Nah, pada contoh tersebut anak perusahaan yang 70%-nya dimiliki oleh induk yaitu POP. Sebagian besar angka dalam dua kolom ini hanya disalin dari neraca saldo masing-masing perusahaan. Nah, perhatikan bahwa kita mencatat 100% jumlah tersebut berasal dari anak perusahaan, meskipun induk perusahaan hanya memiliki 70% saham biasa. Kita menyesuaikan 30% anak perusahaan yang tidak dikendalikan oleh induk atau kepentingan non-pengendalian dalam menghitung total konsolidasi.
Nah, kita menyertakan 2 kolom untuk mencatat debit dan kredit untuk penyesuaian dan eliminasi konsolidasi. Kolom terakhir berisi perhitungan saldo laporan keuangan konsolidasi yang benar. Secara vertikal, kita membagi lembar kerja menjadi 3 bagian terpisah untuk 3 laporan keuangan yang ingin kita siapkan. Nah, dapat dilihat di sini terdapat item yang dicetak tebal pada bagian pengendalian atas laba bersih, laba ditahan, total aset, dan total ekuitas yang pada kolom debit dan kreditnya itu tidak ada jumlah yang dimasukkan untuk item ini. Selanjutnya, kita akan membahas penyelesaian lembar kerja dengan mengerjakan contoh soal pada gambar berikut, di mana pada gambar tersebut terdapat neraca saldo perusahaan terpisah untuk Pop Corporation dan Sun Company pada tanggal 31 Desember 2016. Nah, pada contoh tersebut, Pop Corporation mengakuisisi 70% saham berhak suara yang beredar di Sun Company seharga Rp45.000 pada tanggal 1 Januari 2016, ketika ekuitas pemegang saham Sun pada nilai buku adalah Rp650.000. Nah, di mana didapat Rp455.000 ini, angka tersebut didapat dari 70% akuisisi dari Pop tersebut dikalikan dengan nilai buku dari Sun yaitu 650, maka ditemukan hasil Rp455.000. Nah, pendapatan Pop sebesar Rp105.000 dari Sun pada tahun 2016 ini terdiri dari 70% laba bersih Sun sebesar Rp150.000 pada tahun 2016, saldo akun investasinya sebesar Rp490.000 pada Sun pada tanggal 31 Desember 2016, terdiri dari biaya investasi yaitu sebesar Rp455.000 ditambah pendapatan sebesar Rp105.000 dari Sun atau perusahaan anak, lalu dikurangi Rp70.000 dividen yang diterima dari Sun selama tahun 2016. Dalam format kertas kerja kita memindahkan bagian pengendalian dari laba bersih ke bagian laba ditahan di lembar kerja tanpa penyesuaian lebih lanjut. Kita juga membawa baris laba ditahan akhir ke bagian neraca, sekali lagi tanpa penyesuaian atau penghapusan lebih lanjut. Nah, perhatikan juga bahwa setiap baris di kertas kerja menghasilkan jumlah konsolidasi dengan menjumlahkan saldo akun Pop dan Sun atau anak, dan kemudian menambahkan atau mengurangi penyesuaian dan eliminasi yang diperlukan. Dan terakhir, kita akan meninjau penyesuaian dan eliminasi konsolidasi yang diperlukan dengan menyediakan tampilan yang terpisah untuk menunjukkan lembar kerja konsolidasi akhir setelah memposting penyesuaian dan eliminasi ini. Berikutnya terdapat penyesuaian dan eliminasi pada lembar kerja yang berada di sebelah kanan, di mana perhitungannya sebagai berikut, di mana penghasilan dari Putra sebesar Rp105.000, terdapat pada soal, dan dividennya sebesar Rp70.000 didapat dari hasil Rp100.000 dikali 70%. Nah, dengan selisih Rp35.000 dicatat pada investasi pada anak. Nah, selisih antara pendapat anak perusahaan yang diakui dalam pembukuan induk dan dividen yang diterima akan menciptakan perubahan pada akun investasi pada periode tersebut sebesar Rp35.000. Di mana Rp35.000 ini pada akun investasi Sun akan mengurangi akun tersebut menjadi saldo awal periode sebesar Rp455.000 dari Rp490.000, yang dimana akun sebesar Rp490.000 itu akan berkurang sebanyak Rp35.000 menjadi Rp455.000.
Selanjutnya ialah bagian B, di mana bagian kepentingan non-pengendalian di sini dicatat sebesar 45.000 didapat dari 30% dikalikan 150.000. Dengan dividennya sebesar 30.000, yaitu dari 30% dikali dengan 100.000. Nah, maka akan ditemukan selisih sebesar 15.000 yang dicatat pada kepentingan non-pengendalian. Nah, entry B ini menggabungkan kepentingan non-pengendalian atas laba bersih Sun dan kepentingan antar non-pengendalian yang bagian terbesar dari dividen yang diumumkan oleh Sun langsung ke dalam kertas kerja konsolidasi. Selanjutnya adalah pencatatan yang C pada formulir pencatatan jurnalnya itu sebagai berikut. Di mana laba ditahan anak pada awal yaitu sebesar 110.000 dengan stok modal anaknya sebesar 500.000 dan modal disetor sebesar 40.000. Kemudian investasi pada anak di sini diketahui sebesar 455.000 dan akan ditemukan selisih penjumlahan dari laba ditahan ditambahi stok modal ditambahi modal disetor ini dikurangi dengan investasi pada anak, maka ditemukan selisih sebesar 195.000 dimasukkan ke kepentingan non pengendalian. Maka akan terbentuklah lembar kerja konsolidasi perusahaan POP dan anak perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 pada seperti halnya gambar di sebelah kanan berikut. Yang mana pada gambar tersebut dapat kita lihat debit dan kreditnya telah terisi pada penyesuaian dan eliminasi. Di mana pada kolom A yaitu angka 105.000 dari penghasilan atau pendapat dari Sun dicatat pada kolom debit, dan selanjutnya bagian kepentingan non pengendalian pada bagian B yaitu sebesar 45.000 juga dicatat pada kolom debit. Bagian C itu laba ditahan dari Sun atau anak sebesar 110 dicatat juga pada kolom debit, dan bagian A yaitu dividen sebesar 70.000 dicatat pada kredit. Nah, bagian B yaitu dividen juga sebesar 30.000 juga dicatat pada kolom kredit. Dan bagian A yaitu investasi pada anak sebesar 35.000 dicatat juga pada kolom kredit. Dan di sini juga ada bagian C yaitu investasi pada anak atau Sun sebesar 455.000 dicatat pada kolom kredit. Dan selanjutnya ada modal saham Sun sebesar 500.000 dicatat pada kolom debit, dan modal disetor sebesar 40.000 dicatat pada kolom debit. Dan juga di sini ada kepentingan non pengendalian sebesar 195.000 dicatat pada kolom kredit, dan ada kepentingan non pengendalian yang telah dijelaskan pada bagian B sebesar 15.000 dicatat pada kolom kredit, sehingga di sini ditemukan kebalansan pada kolom debit dan kreditnya sebesar 800.000.
Baik, selanjutnya adalah contoh konsolidasi format neraca percobaan dan metode ekuitas. Pop Corporation dan anak perusahaan yang 90% sahamnya dimiliki oleh Son Corporation. Pop mengakuisisi kepemilikannya di Son pada tanggal 1 Januari 2016 dengan harga $20.000, melebihi total nilai buku Son sebesar $40.000, dan kelebihan tersebut dialihkan ke paten dengan periode amortisasi 10 tahun. Untuk perubahan ekuitas pada akun Son sejak tanggal akuisisi hingga Desember pada tanggal 31 tahun 2017, yakni biaya investasi pada 1 Januari 2016 sebesar $54.000. Setelah itu ditambah dengan pendapatan pada 2016 ini dihasilkan dari 90% dari laba bersih Son sebesar $10.000 dikurangi dengan amortisasi paten sebesar $2.000 yang menghasilkan $7.200. Dan saldo investasi pada 31 Desember 2016 hasilnya dari 54.000 ditambah 7.200 hasilnya 61.200. Setelah itu ditambah lagi pada pendapatan pada 2017, yakni 90% dari laba bersih Son sebesar $20.000 dikurangi amortisasi paten sebesar $2.000 yang hasilnya 16.200. Setelah itu dikurangi dividen yang diterima dari Son 90% dikali $10.000 hasilnya 9.000 minus 9.000. Jadi saldo investasi pada 31 Desember 2017 yakni sebesar $68.400. Pop menjual barang dagangan kepada Son selama tahun 2017 seharga $14.000 dan bahwa pada tanggal 31 Desember 2017 Son berhutang kepada Pop sebesar $5.000 dari penjualan tersebut. Son menjual barang dagangan tersebut kepada pelanggannya sehingga entitas konsolidasi merealisasikan seluruh keuntungan dari penjualan tersebut selama tahun 2017. Neraca saldo yang disesuaikan terpisah disajikan dalam 3 kolom pertama yang ada di gambar tersebut. Ini seperti yang ditunjukkan di gambar, akun-akun bersaldo debit disajikan terlebih dahulu dan dijumlahkan, dan akun-akun bersaldo kredit disajikan dan dijumlahkan di bawah akun-akun bersaldo debit. Baris terpisah ditambahkan di bagian bawah daftar akun untuk kepentingan non-pengendali awal tahun. Bagian kepentingan non-pengendali, bagian pengendalian atas laba bersih konsolidasi, saldo laba konsolidasi akhir tahun, dan kepentingan non-pengendali akhir tahun. Selanjutnya adalah ayat jurnal kertas kerja untuk mengkonsolidasikan neraca saldo Pop dan anak perusahaan pada tanggal 31 Desember 2017 seperti dilihat pada gambar. Nah, setelah memasukkan seluruh penyesuaian dan eliminasi dalam kertas kerja tersebut, selanjutnya memindahkan akun-akun yang tidak dieliminasi ke kolom laporan laba rugi, laporan laba ditahan atau neraca. Selanjutnya yaitu mengambil bagian kepentingan non-pengendali dari entry C dan memasukkan ke dalam kolom laporan laba rugi sebagai pengurang. Nah, di sini kita harus menghitung laba bersih Son sebesar $20.000 dari data pendapatan dan pengeluaran dan penyesuaian amortisasi paten sebesar $2.000 sebelum mengkalikannya dengan presentasi bunga non-pengendali. Di sini kita menghitung bagian kepentingan non-pengendali secara langsung ketika menggunakan pendekatan kertas kerja laporan keuangan. Setelah itu kita jumlahkan kolom laporan laba rugi konsolidasi ini dan totalnya ke kolom laporan laba ditahan konsolidasi. Selanjutnya menghitung bunga non pengendali pada tanggal 31 Desember ini 6,8 ditambah 0,8 sama dengan 7,6. Setelah itu dimasukkan ke kolom neraca.
Selanjutnya yaitu menjumlahkan kolom laporan laba ditahan konsolidasi dan memasukkan jumlah tersebut ke kolom neraca konsolidasi. Untuk yang terakhir, menjumlahkan debit dan kredit neraca konsolidasi dan menyelesaikan kertas kerja tersebut. Di sini kami menyusun laporan keuangan konsolidasi langsung dari kolom laporan laba rugi konsolidasi, laporan laba ditahan konsolidasi, dan kolom neraca konsolidasi. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu menyiapkan laporan konsolidasi ketika induk menggunakan salah satu dari metode ekuitas tidak lengkap atau metode biaya. GAAP mengatur pelaporan keuangan untuk entitas bisnis konsolidasi, namun tidak mewajibkan pencatatan internal sehari-hari oleh perusahaan induk. Prosedur konsolidasi perusahaan induk yang menggunakan metode ekuitas lengkap dibahas sepanjang bab ini. Ilustrasi sebelumnya, contoh-contoh sebelumnya diulangi di sini untuk perusahaan induk yang menggunakan metode ekuitas tidak lengkap terkadang disebut sebagai ekuitas parsial atau metode biaya untuk pencatatan internal. Baik, selanjutnya yaitu konsolidasi dengan metode ekuitas tidak lengkap. Metode ekuitas yang tidak lengkap itu menggunakan laba bersih dan laba ditahan dari perusahaan induk yang seharusnya sama dengan bagian yang dimiliki pengendalian atas laba bersih, konsolidasi, dan laba ditahan konsolidasi. Namun, ketidakselarasan antara pendapatan dan laba ditahan dapat terjadi jika metode ekuitas tidak lengkap atau metode biaya digunakan pada investasi anak perusahaan. Dalam situasi tersebut, penerapan metode ekuitas menjadi tidak lengkap karena pembatasan seperti larangan mengamortisasi seluruh selisih nilai investasi dan nilai buku. Meskipun demikian, dampak dari masalah tersebut mungkin tidak sebesar yang diperkirakan awalnya. Akuntan masih harus menyusun laporan keuangan konsolidasi yang akurat, walaupun perusahaan induk mencatat investasi anak perusahaannya dengan cara yang berbeda. Tidak akan ada pelanggaran prinsip akuntansi asalkan laporan keuangan konsolidasi disiapkan dengan tepat dan tidak ada laporan keuangan lain yang dikeluarkan tanpa audit. Baik, selanjutnya ada metode-metode. Di sini ada 4 metode. Yang pertama ada metode ekuitas tidak lengkap tahun akuisisi. Pada laporan laba rugi POP 2016, pendapatan SON 40.000 dengan laba bersih 140.000. Berbeda dengan dalam metode ekuitas yaitu sebesar 36.800 dan 136.800. Perbedaan sebesar 3.200 juga tercermin pada akun investasi POP di SON sebesar 192.000 dan laba ditahan POP sebesar 90.000 pada tanggal 31 Desember 2016. Akuntan akan menentukan cara perusahaan induk mencatat investasi anak perusahaannya berdasarkan hubungan antara ekuitas perusahaan induk dalam laba bersih anak perusahaan dan pendapatan yang diakui oleh anak perusahaan. Pendapatan POP sebesar 40.000 dari SON yang setara dengan 80% dari laba bersih SON sebesar 50.000 pada tahun 2016. Hal ini menunjukkan adanya metode ekuitas yang tidak lengkap. Selain itu, akun investasi POP di SON sebesar 192.000 pada tanggal 31 Desember 2016 lebih besar dari ekuitas dasar pada tanggal tersebut sebesar 3.200. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada amortisasi paten yang terjadi. Baik, yang kedua ada pendekatan metode konversi ke ekuitas. Pendekatan metode konversi ke ekuitas. Penyusunan kertas kerja konsolidasi dimulai dengan mengubah akun-akun perusahaan induk ke metode ekuitas. Jika menggunakan metode ekuitas yang tidak lengkap, langkah pertama adalah mengkonversi ke metode ekuitas. Jurnal Intio ini mengubah akun perusahaan induk ke metode ekuitas lengkap dan entry kertas kerja tersebut dapat dicatat dalam catatan terpisah perusahaan POP.
jika pembukuan POP telah ditutup pada tahun 2016. Nah, di sini ada jurnal dari POP yang telah ditutup pada tahun 2016, yaitu pendapatannya sebesar 3.200 pada investasi anak perusahaan sebesar 3.200. Jurnal koreksi tersebut akan mencatat debit pada laba ditahan dan kredit pada investasi SON sebesar 3.200. Baik, yang ketiga ada metode ekuitas tidak lengkap tahun setelah akuisisi. Penerapan metode ekuitas yang tidak lengkap berdampak pada prosedur kertas kerja konsolidasi, khususnya setelah tahun akuisisi. Hal ini disebabkan oleh kelalaian yang mempengaruhi investasi awal dan laba ditahan perusahaan induk. Pada tanggal 31 Desember 2017, perusahaan POP berinvestasi di SON mencapai 216.000 dibandingkan dengan 209.600 menggunakan metode ekuitas. Hal ini menunjukkan penghapusan amortisasi paten. Ini mempengaruhi laba ditahan awal pada perusahaan POP tahun 2017 sebesar 3.200 dan laba ditahan akhir tahun 2017 sebesar 6.400. Yang keempat, atau yang terakhir, yaitu pendekatan konsolidasi ke metode ekuitas. Dalam penyusunan kertas kerja konsolidasi untuk tahun 2017, langkah pertama perusahaan POP adalah mengubah akun-akun perusahaan induk menjadi metode ekuitas. Setelah itu, mengentri pertama dalam kertas kerja adalah memperbaiki kesalahan dalam pembukuan POP seperti yang dijelaskan pada jurnal di bawah, yaitu penghasilan dari perusahaan POP yaitu 3.200, lalu laba ditahan perusahaan POP sebesar 3.200. Ada investasi pada anak perusahaannya yaitu 6.400. Yang selanjutnya yaitu konsolidasi dengan metode biaya. Metode biaya dalam akuntansi investasi anak perusahaan menekankan pada konsep badan hukum, berbeda dengan metode ekuitas yang menekankan pada entitas ekonomi yang berada di bawah kendali satu tim manajemen. Berdasarkan metode biaya, kami mengakui pendapatan hanya ketika anak perusahaan mengumumkan dividen. Perbedaan penerapan metode biaya, ekuitas tidak lengkap, dan ekuitas tampak pada investasi perusahaan induk pada saldo anak perusahaan atau aset, dan laba ditahan atau ekuitas tidak ada akun neraca yang terpengaruh. Pendekatan sederhana untuk melakukan konsolidasi dengan metode biaya adalah metode konversi ke ekuitas. Pertama, yaitu tahun akuisisi. POP pada tahun 2016 yang mencatat pendapatan dividen sebesar $24 gagal mengakui ekuitasnya dalam pendapatan SON yang tidak didistribusikan. 80% dikali dengan $50.000 pendapatan dikurangi $30 dividen, atau untuk menyediakan amortisasi paten sebesar $4.000. Dengan demikian, pendapatan dividen POP dari SON sebesar $24.000 dan laba bersih sebesar $124.000 berdasarkan metode biaya masing-masing dikecilkan dengan ekuitas POP sebesar $12.800.000 dalam pendapatan SON yang tidak didistribusikan dikurangi amortisasi untuk tahun 2016. Lalu konversi ke metode ekuitas memerlukan entry
kertas kerja sebagai berikut, di mana pendapatan dividen berada di debit 24.000, investasi pada putra 12.800 di debit, dan yang dikredit penghasilan dari putra yaitu 36.800. Yang kedua yaitu tahun setelah akuisisi konversi. Konversi biaya ke ekuitas pada tahun-tahun setelah akuisisi memerlukan penyesuaian dampak tahun sebelumnya terhadap investasi pada akun laba di tahun awal anak perusahaan dan induk perusahaan. Kami menganalisis konversi biaya terhadap ekuitas di kertas kerja untuk contoh Popson tahun 2017 dalam kaitannya dengan komponen yang diperlukan untuk konversi. Berikut kertas kerja konsolidasi Pop Corporation dan anak perusahaan untuk 2017, di mana pendapatan dividen didapat dari laporan di atas. Dividen penghasilan mendapatkan $24.000. Investasi pada putra didapat dari laporan di atas 33.600. Di debit penghasilan dari putra sebesar 44.800 berada di kredit, dan laba ditahan sebesar 12.800 di kredit. Baik, karena sesi penyampaian materi untuk bab 4 sudah selesai, selanjutnya kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai analisis kasus pada perusahaan PT Kalbe Farma Tbk dan pada perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Baik, yang pertama yaitu profil perusahaan PT Kalbe Farma Tbk. PT Kalbe Farma Tbk merupakan perusahaan yang memiliki bidang usaha industri pengolahan, aktivitas profesional, ilmiah, teknis, dan usaha penunjang. Perusahaan ini berdiri tanggal 10 September 1966. Nah, gedung utama dari Kalbe ini terletak di Jalan Letnan Jenderal Suprapto, nomor Kavling 4, Cempaka Putih, Jakarta 10.510, Indonesia. Kalbe Farma merupakan perusahaan publik produk kesehatan terbesar di Asia Tenggara. Nah, pada tahun 2022, perusahaan ini memiliki kegiatan usaha yang tersebar ke 48 perusahaan, termasuk anak perusahaannya, perusahaan patungan dan entitas asosiasi yang didukung oleh 16.591 tenaga kerja dengan nilai kapitalisasi pasar mencapai 97,9 triliun dan nilai penjualan sebesar 28,9 triliun. Nah, visi dari perusahaan ini merupakan menjadi perusahaan produk kesehatan Indonesia terbaik dengan skala internasional serta Pancasrada sebagai nilai dasar perseroan. Kalbe menghadirkan solusi kesehatan terintegrasi yang dikelola melalui 4 kelompok divisi usahanya, yaitu divisi obat resep, divisi produk kesehatan, divisi nutrisi, serta divisi distribusi dan logistik. Baik, profil perusahaan selanjutnya adalah PT Indofood Sukses Makmur Tbk. PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bertempat di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990
oleh Sudono Salim dengan nama perusahaannya yaitu Panganjaya Inti Kusuma, di mana pada tanggal 5 Februari 1994 nama tersebut dirubah menjadi PT Indofood Sukses Makmur. Nah, Indofood ini memiliki struktur bisnis yang kompleks dengan banyak anak perusahaan yang beroperasi di berbagai bidang usaha dan negara. Hal ini memungkinkan Indofood untuk mencapai skala ekonomi dan diversifikasi yang tinggi. Nah, pada tahun 2022 itu ada gencatan politik dan penjahatan ekonomi yang menyebabkan banyak perusahaan yang gulung tikar. Namun PT Indofood Sukses Makmur ini mampu membuktikan bahwa mereka itu masih bertahan, di mana diketahui bahwa ketangguhannya ini dibuktikan dalam mencapai tingkat pertumbuhan sebesar 5,3% pada masa pandemi di tahun 2019. Tetapi Indofood sudah juga membuktikan ketangguhannya dengan menghasilkan laba yang positif, di mana labanya itu bertumbuh 20%, bertumbuh sebesar 12%, mencapai 110,83 triliun, dan operasional perusahaan menjadi naik 12% menjadi 9,06 triliun. Nah, PT Indofood ini sangat bermanfaat kepada orang sekitar dan bahkan masyarakat luas di sekitar. Di mana PT Indofood Sukses Makmur ini memiliki mitra dan UMKM dari hulu dan hilir dalam kegiatan operasionalnya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu metode ekuitas tahun akuisisi. Yang pertama yaitu PT Kalbe Farma Tbk. Metode ekuitas pada PT Kalbe Farma Tbk mengalami kenaikan sebesar 6,23 triliun year on year dibandingkan dengan 2021 sebesar 3,18 triliun, di mana total penjualan bersih pada 2022 mencapai Rp 28,93 triliun, lebih tinggi daripada 2021 26 triliun. Yang kedua yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk, di mana metode ekuitas PT Indofood Sukses Makmur Tbk mengalami kenaikan atas penjualan sebesar 110,83 triliun pada tahun 2022 dan penjualan tumbuh 12% dari periode 2021 sebesar 99,35 triliun. Sementara itu laba usaha meningkat 16% menjadi 19,69 triliun pada 2022 dan pada 2021 perseroan membuka laba usaha Rp 16,91 triliun. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang analisis metode ekuitas tahun setelah akuisisi pada perusahaan laporan keuangan PT Kalbe Farma Tbk. Menurut data tabel di atas, dalam penerapan metode ekuitas setelah akuisisi dapat dilakukan oleh PT Kalbe Farma Tbk, dapat diambil kesimpulan bahwa setelah perhitungan nilai investasi pada entitas asosiasi tidak mengalami penurunan melainkan mengalami kenaikan antara tahun 2021 dan 2022 dengan kenaikan senilai 36 miliar. Sedangkan pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk, investasi kelompok usaha pada entitas asosiasi setelah akuisisi PT Indofood Sukses Makmur Tbk diukur dengan menggunakan
Metode ekuitas. Entitas asosiasi adalah suatu entitas di mana kelompok usaha mempunyai pengaruh signifikan. Sesuai dengan metode ekuitas, biaya perolehan investasi ditambah atau dikurang dengan bagian kelompok usaha atas laba atau rugi neto, dan penerimaan dividen dari entitas asosiasi sejak tanggal perolehan goodwill yang terkait dengan entitas asosiasi jika ada, termasuk dalam nilai tercatat investasi dan tidak diamortisasi, namun diuji secara individual untuk penurunan nilai. Selanjutnya adalah analisis kesalahan kertas kerja atau laporan konsolidasi. Pada PT Kalbe Farma dan PT Indofood Sukses Makmur, terutama pada laporan laba rugi, penghasilan komprehensif konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian pada tahun berakhir tersebut tidak menunjukkan kesalahan, serta sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Baik, untuk materi selanjutnya adalah analisis kelebihan pada net asset, di mana di sini ada dua PT, yaitu yang pertama PT Kalbe Farma Tbk dan yang kedua adalah PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Yang pertama di sini saya akan membahas mengenai PT Kalbe Farma Tbk, di mana pada gambar berikut ini itu kan menunjukkan bahwa adanya total aset dan juga total liabilitas. Nah, berdasarkan analisis yang mengenai nilai investasi, perusahaan Kalbe ini diketahui bahwa tidak terjadi undervalue. Perusahaan Kalbe ini dapat mempertahankan suatu labanya yang konsisten dan juga tetap memiliki kelebihan aset yang lebih baik untuk manajemen perusahaan. Karena untuk manajemen perusahaan sendiri, ketika nilai asetnya itu melebihi yang diharapkan atau memiliki kelebihan aset, maka nantinya itu akan semakin baik untuk manajemen. Nah, dengan modal saham dari PT Kalbe ini sendiri itu diklasifikasikan sebagai ekuitas. Sebelumnya, untuk menghitung net operating sendiri kan dari total aset tadi dikurangi sama total liabilitas. Nah, ketika kita udah tahu bagaimana perusahaan itu mengalami kelebihan aset ataupun tidak, maka nantinya kita bisa mengklasifikasikan atau kita bisa menganalisis lebih dalam apakah perusahaan ini memiliki sistem manajemen yang baik atau tidak. Nah, pada PT Kalbe sendiri ini itu sudah cukup baik untuk sistem manajemennya. Untuk perusahaan kedua yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk, di mana dapat kita lihat di sini itu terdapat total asetnya dan juga total liabilitasnya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi, bahwa net operating asset itu bisa dihitung dari total aset dikurangi sama total liabilitas. Dan di sini itu pada laporan keuangannya terdapat kelebihan pada aset. Nah, kelebihan aset sendiri itu merupakan suatu ukuran yang penting dalam menganalisis keuangan perusahaan. Terdapat perhitungan dari PT Indofood sendiri bahwa terdapat kelebihan aset yang menunjukkan seberapa besar nilai aset bersih perusahaan setelah memenuhi kewajibannya. Nah, pada perusahaan Indofood Sukses Makmur Tbk ini memiliki keuangan yang cukup sehat menurut indikator performa perusahaan yang berkembang dengan baik. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada konsolidasi pada akuisisi dan konsolidasi setelah akuisisi. Di sini terdapat dua perusahaan yaitu PT Kalbe Farma Tbk dan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Dalam PT Kalbe Farma Tbk, dalam proses akuisisi, perusahaan akuisisi memperoleh aset neto dari perusahaan target. Nilai wajar aset neto yang diperoleh PT Kalbe Farma yaitu sebesar 434 miliar sekian. Selain itu terdapat arus kas keluar neto sebesar 689 miliar sekian dari akuisisi entitas anak. Setelah akuisisi, perusahaan PT Kalbe Farma menggabungkan laporan keuangan kedua entitas perusahaan, termasuk aset,
liabilitas, pendapatan, dan biaya. Goodwill yang didapatkan oleh PT Kalbe Farma yaitu ketika akuisisi sebesar 704 miliar. Nah, selanjutnya yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Nilai wajar aset neto yang diperoleh adalah sebesar Rp10.789.703. Selain itu, terdapat arus kas keluar neto sebesar Rp689 juta dari akuisisi entitas anak. Setelah akuisisi menggabungkan laporan keuangan kedua entitas, termasuk aset, liabilitas, pendapatan, dan biaya. Nah, goodwill dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk yaitu sebesar Rp52.230.316 setelah mengakuisisi. Selanjutnya yaitu menentukan fair value untuk mengidentifikasi net asset. Fair value dapat digunakan untuk mengidentifikasi net asset dengan cara menilai aset perusahaan pada nilai wajar saat ini. Nah, dalam konteks penilaian net asset, fair value digunakan untuk menentukan nilai pasar yang seharusnya diperoleh dari penjualan aset perusahaan atau pembayaran kewajiban pada saat tertentu. Dengan menggunakan fair value dalam penilaian aset, kita dapat menghitung nilai aset perusahaan dengan lebih akurat. Dalam proses mengidentifikasi net asset ini, fair value dapat membantu menilai aset perusahaan secara objektif dan transparan. Nah, dengan ini kita dapat memperoleh gambaran yang lebih akurat tentang nilai sebenarnya dari aset tersebut yang kemudian digunakan dalam perhitungan net aset perusahaan. Untuk yang pertama, pada PT Kalbe Farma Tbk, total aset neto yang dapat diidentifikasi pada nilai wajar ini sebesar 434,448 sekian dengan persentase kepemilikan 100%, dan nilai wajar dari aset neto yang diperoleh masih sama 434,448 sekian. Nah, dengan selisih lebih harga perolehan dengan nilai wajar aset neto yang diperoleh sebesar 269,663 sekian dan telah dicatat sebagai goodwill serta disajikan sebagai bagian dari akun aset tak berwujud neto pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Dan untuk PT Indofood Sukses Makmur Tbk, ini dapat dilihat nilai wajar aset neto yang teridentifikasi sebesar 10.789 sekian. Nah, aset neto ini diakui pada laporan keuangan konsolidasian pada tanggal akuisisi dan untuk periode 8 bulan yang terakhir pada tanggal tersebut didasarkan pada penilaian terhadap nilai wajarnya. Yang selanjutnya yaitu laporan arus kas. Pada PT Kalbe Farma Tbk dan PT Indofood Sukses Makmur Tbk menggunakan metode langsung dalam laporan arus kas karena metode tersebut lebih mudah dan efisien untuk menggambarkan aliran kas perusahaan yang masuk dan keluar. Metode langsung memungkinkan perusahaan untuk menyajikan informasi arus kas dari kegiatan operasi perusahaan lalu dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu arus kas masuk dan arus kas keluar. Selanjutnya, arus kas masuk dan arus kas keluar dirinci lebih lanjut ke dalam penerimaan dan pengeluaran kas sesuai dengan jenisnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa PT Kalbe Farma Tbk dan PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah dua perusahaan besar di Indonesia dengan fokus pada sektor kesehatan dan makanan atau minuman masing-masing. Keduanya memiliki kinerja keuangan yang sangat kuat dengan pertumbuhan penjualan dan laba yang positif selama tahun 2022. PT Kalbe Farma Tbk terus menunjukkan pertumbuhan yang stabil dengan peningkatan laba dan penjualan serta memiliki strategi ekspansi yang kuat baik di pasar domestik maupun internasional. Sementara itu, PT Indofood Sukses Makmur
TBK juga menunjukkan kinerja keuangan yang baik dengan pertumbuhan penjualan yang signifikan dan peningkatan laba usaha. Kedua perusahaan menggunakan metode ekuitas dalam konsolidasi laporan keuangan mereka setelah akuisisi yang memungkinkan mereka untuk memantau dan mengelola investasi mereka secara efisien. Selain itu juga keduanya menunjukkan kedisiplinan dalam melaporkan keuangan mereka sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Dengan demikian, kedua perusahaan tersebut terus berupaya untuk mempertahankan posisinya sebagai pemimpin di sektor masing-masing dengan fokus pada pertumbuhan yang berkelanjutan dan keberlanjutan bisnis. Baik, karena sesi penyampaian materi bab 4 dan kami sudah memaparkan hasil analisis dan hasil diskusi kami mengenai laporan keuangan konsolidasi pada PT Kalbe dan PT Indofood sudah selesai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada salah kata atau penjelasan kami yang kurang bisa dimengerti, bisa ditanyakan melalui grup atau bisa chat pribadi di anggota kelompok kami. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.